Sulawesi adalah pulau yang dikenal dengan beragam keunikannya. Kita sudah pernah membahas tentang sejarahnya, budayanya, hingga usia dari pulau ini. Namun kita belum pernah membahas satu hal di Sulawesi. Hal yang saya maksud adalah objek wisatanya. Di Sulawesi ada banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi. Di antara sekian banyak objek wisata di Sulawesi, terdapat beberapa yang dianggap memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Tak heran, julukan surga kecil kadang disematkan pada tempat-tempat tersebut. Lantas, apa saja objek wisata yang ada di Sulawesi ini? Seindah apa, semenarik apa, dan apa yang membuatnya dijuluki surga dunia? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dan subscribe dulu channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke surga kecil yang pertama. Nomor 1. Wakatobi. Wakatobi adalah nama daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah Wakatobi sejatinya memang dikenal dengan pariwisatanya. Bahkan, saking populernya objek wisata Wakatobi ini, hingga pada tahun 2016, pemerintah menetapkan Wakatobi sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia. Oleh UNESCO sendiri, Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer bumi ke-8 di Indonesia pada tahun 2012 silam. Wakatobi sendiri mendapat beberapa julukan seperti surga nyata bawah laut, kepingan surga dunia, dan masih banyak lagi. Wakatobi memang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Data dari Taman Nasional Wakatobi memperlihatkan betapa Wakatobi layak dijadikan sebagai destinasi pariwisata prioritas. Dari 820 jenis karang yang ada di dunia, 750 jenis karang alias 90% diantaranya ada di Wakatobi. Dengan demikian, 90% jenis karang di dunia terdapat di Wakatobi. Berbicara mengenai terumbu karang, maka tentu tak lepas dari yang namanya diving. Di Wakatobi juga terdapat puluhan tempat menyelam kelas dunia yang tentunya siap memanjakan mata para pengunjungnya. Wakatobi juga menjadi pusat atau tempat dari perkampungan suku Bajo, yang sebagaimana kita ketahui dikenal luas sebagai suku yang menghabiskan hampir 100% kesehariannya di atas laut. Mereka tinggal di atas laut, bekerja sebagai nelayan, dan mereka juga dikenal luar biasa dalam urusan berenang maupun menyelam. Jadi sampai di sini kita bisa paham betapa Wakatobi ini punya keindahan alam yang luar biasa. Potensi wisatanya tentu tidak main-main. Nah, sebagai informasi tambahan, Wakatobi ini sebenarnya adalah nama daerah yang terdiri dari 4 buah pulau. Ada Pulau Binongko yang terkenal dengan julukan Pulau Karang, Pulau Tomia yang terkenal dengan pariwisata pantai dan divingnya, Pulau Kaledupa yang juga terkenal sebagai tempat menyelam, dan terakhir Pulau Wangi-Wangi atau Pulau Wanci yang menjadi gerbang utama menuju Taman Nasional Wakatobi. Pusat administrasi di Wakatobi sendiri juga ada di pulau ini. Jadi, kalau nama dari 4 pulau tersebut digabung, maka akan menghasilkan singkatan Wakatobi, yang artinya Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dengan adanya objek wisata Wakatobi ini, maka tentu bisa membuat daerah ini jadi terkenal di mancanegara. Sebenarnya sudah terkenal sih, dan kalau saja infrastruktur dan sarana transportasinya dibuat megah, maka bisa jadi Wakatobi akan setara dengan Bali di masa mendatang. Yang kedua, Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang yang kemudian menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken ini memang dikenal dengan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Terumbu karang ini menjadi tempat berkembang biak, berlindung, serta mencari makan bagi para ikan, kerang, udang, dan biota lainnya. Fungsi lainnya yaitu untuk melindungi pantai dari abrasi dan gempuran ombak.
mengurangi pengikisan pulau-pulau dan garis pantai dari ombak yang sangat kuat. Jenis terumbu karang utama di Taman Nasional Bunaken ini adalah terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang. Terumbu karang tepi sendiri adalah terumbu karang yang berkembang berdekatan dengan garis pantai, yang mencapai kedalaman sekitar 40 meter. Sedangkan terumbu karang penghalang terpisah dari garis pantai oleh kolam laguna, terletak jauh dari pantai dan dipisahkan dari pantai sekitar 40-70 meter. Adapun untuk ikan-ikannya, taman laut seluas 8 km persegi ini menawarkan 150 jenis ikan dan juga terumbu karang. Untuk urusan menyelam sendiri, sebenarnya wilayah menyelam di Bunaken ini lumayan terbatas, tapi setidaknya ada 20 spot yang bisa ditempati menyelam di taman laut ini. Yang ketiga, Pulau Selayar. Pulau Selayar adalah pulau yang terletak di sebelah ujung Pulau Sulawesi. Pulau ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Selayar juga menawarkan keindahan lautnya. Salah satu yang terkenal di Selayar adalah Taman Nasional Laut Taka Bonerate, yang telah tercatat sebagai cagar biosfer dunia. Sudah diakui juga oleh UNESCO sebagai kawasan atol terbesar dan terindah ketiga di dunia. Pulau Selayar sendiri menawarkan banyak objek wisata bertema laut, mulai dari pantai, Taman Nasional Taka Bonerate yang saya bilang tadi, Kampung Penyu, hingga beberapa pulau-pulau kecil di sekitarannya yang juga bisa kita kunjungi. Pulau Selayar ini sebenarnya lumayan strategis juga letaknya, karena berada di antara Pulau Bali, Labuan Bajo, dan juga Lombok. Jadi kalau mau liburan bisa sekalian satu jalur ke semua pulau-pulau tadi. Yang keempat, Bulukumba. Kita meloncat dari Selayar ke wilayah tetangganya, ada di Kabupaten Bulukumba, yang juga masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba tak ayalnya dengan wisata-wisata sebelumnya, juga dikenal dengan keindahan laut dan pantainya. Ada banyak pantai di Bulukumba, seperti Pantai Bira yang terkenal akan pasir putihnya. Bisa dibilang, Bulukumba ini di masa depan nanti akan menjadi pesaing serius dari Pantai Kuta yang ada di Bali, karena memang nama Pantai Bira belakangan ini semakin naik daun. Selain wisata pantai, kita juga bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan kapal pinisi, kapal legendaris asal Sulawesi Selatan yang memang diproduksi di wilayah Bulukumba ini. Kapal berlayar 7 ini bisa kita jumpai pembuatannya di Desa Tanah Beru. Kapal pinisi ini punya banyak sekali legenda dan sejarah yang melatar belakanginya. Jadi, sembari menyaksikan proses pembuatannya, kita juga bisa mempelajari sejarahnya. Di satu sisi, ada juga perkampungan suku Kajang Amatoa, suku yang mengisolasi dirinya ke dalam hutan dan hidup sederhana menyatu dengan alam. Suku yang terkenal dengan pakaian serba hitamnya ini juga menjadi salah satu daya tarik yang bisa kita kunjungi apabila kita berkunjung ke Bulukumba. Dan yang kelima, Tanah Toraja. Di bagian terakhir kita melangkah ke Tanah Toraja. Kalau orang bule sering bilang the land of the dead, karena memang mereka banyak mengenal Toraja dari segi budayanya, utamanya ritual kematiannya. Kalau soal budaya, memang Toraja sudah bisa dianggap ikon di Sulawesi Selatan. Tradisi rambu solonya sangat sakral, unik, sekaligus ada nuansa mistisnya, dan ini berhasil menarik perhatian semua orang dari berbagai kalangan. Rumah tongkonan yang khas, hingga ritual adatnya yang unik sudah banyak sekali kita bahas di channel ini. Kali ini, yang mau saya bahas dari Toraja adalah keindahan alamnya. Yap, inilah yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Toraja dianggap sebagai salah satu surga kecil yang ada di Indonesia. Mulai dari wisata patung Yesus, sampai yang paling underrated yaitu Lembah Olon yang menyajikan keindahan pegunungan yang sangat memanjakan mata. Objek wisata ini terbilang underrated karena memang belum banyak yang tahu. Dan sepertinya memang juga masih dalam tahap persiapan untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dikarenakan jalur yang ditempuh untuk ke sana itu lumayan menantang. Lembah Olon ini banyak mendapat julukan surga yang tersembunyi, karena memang sekali lagi belum banyak yang tahu dan tempatnya terpencil. Dan teman-teman, itulah tadi 5 surga kecil yang ada di Sulawesi. Dan lagi-lagi, angka 5 saja tidak cukup. Masih ada banyak tempat wisata di Sulawesi yang belum sempat saya bahas di video ini.
Nantilah kapan-kapan kita bahas lagi kalau saja video ini banyak yang nonton. Sebagai penutup, jangan lupa untuk di-like ini video, di-subscribe ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notif kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Silahkan share juga ini video ke teman-teman tak yang lain dan silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.